Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emroni Junipianto, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya bertindak sebagai coach. Ya, perkenalkan nama saya Yudi Rudi. Di sini saya sebagai pendamping dan pengajar praktik. Dan di sini posisi saya bertindak sebagai observer. Baik, perkenalkan nama saya Asmari SD. Di sini saya selaku kunci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Emroni Junipianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Oku. Kali ini saya tidak sendirian, saya dikawani oleh Pak Asmari SE dari guru ekonomi SMA Negeri 8 Oku. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, Pak. Baik, Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak Asmari. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Asmari. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ada apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak Asmari? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis di sini, Pak, Iya. ada 3. Ya. Pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbentuk video, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dengan benar. Berikutnya yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gambar berbentuk video, peserta didik mampu menyimpulkan konsep persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, Pak, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi bersama teman, peserta didik mampu menyajikan tulisan hasil tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dengan benar. Jadi Bapak ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pengetahuan juga di keterampilannya, Pak. Oh iya. Yang pertama, pengetahuan yaitu peserta didik mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Ya. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan peserta didik menyajikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa Bapak ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pengembangan yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari segi strateginya, strategi pembelajaran, atau model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Gitu, Pak.
Jadi dengan Nah. pembelajaran, oh ya, silakan. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, Ya, keterampilan, ya, dan kearifan murid, ya, keaktifan murid maksud saya. ya, ya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi menggunakan berdiferensiasi ya Pak ya, dan KSE dan juga menggunakan problem based learning atau PBL ya Pak ya. Ya, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, Ya. tanya jawab, Ya. dan juga penugasan. Ya, 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 ya Pak ya. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, menggunakan metode pembelajaran PBL, dan juga berdiskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab, gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, ya, ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi. Ya, kemungkinan LKPD atau lembar kerja. Kemudian desain di PowerPoint dan juga laptop gitu Pak. Oh iya ya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas mana? Dan jam keberapa? Nah, kebetulan nih saya ada jadwal di hari Sabtu Pak. Oh iya ya. Ya 2 jam Oh, sana. iya, ya. Ke jam ke-5, ke-6. Nah, di sana di kelas 12 IPS 3 nanti. Baik, jadi nanti harinya hari Sabtu di kelas 11 IPS 3, jamnya jam ke-5-6 ya Pak ya? Ya. Saya akan melakukan observasi atau supervisi ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di kelas Bapak pada saat itu. Baik Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktek dari saya ya Pak ya. Baik Pak. Ya. Sebelumnya kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu ya Pak ya. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pada observasi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya. Bagaimana anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, di sini Pak Asmari alhamdulillah bisa kita Pak Asmari mau cek ruangan dulu. Seperti apa kondisi ruangannya? Sudah rapi belum? Mbak, tolong tasnya taruh di bawah dulu. Mas, tasnya taruh di bawah.
Seragamnya saya minta tolong berdiri dulu saya lihat. Saya mulai dulu seragamnya seperti apa. Seragam, oke. Silakan cek. Sip, alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk itu, Asmari mau mengaksen dulu sebentar. Mengisikan dengan semuanya. Siapa yang sudah masuk ini ya? Ini. Alhamdulillah, ini ada. Oke, selanjutnya ini saya minta tolong seperti biasa ke kelas, tolong dipimpin doa pertemuan ini agar supaya terlambat pencerahan. Ya, kita yakin dalam cara Oke, silakan untuk doanya. Sikap doa mulai. Doa selesai. Baik. Jadi Pak Asmari mau menanyakan lagi kondisi badan kalian, fisik kalian, apakah sehat semuanya ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bukunya udah dikeluarin, pena, kertas. Ya, dikeluarin, disiapkan semuanya. Ya, penanya. Sebelum pelajaran dimulai, Asmari akan memberikan kepada kalian apa tujuan daripada pembelajaran yang akan kita capai pada kalian. Di sini ada 3 tujuan. Boleh kalian mengucapkan atau mengungkapkan, silakan dibaca dulu di sini. Mas-mas boleh. Apa tujuannya pada pelajaran ini kita belajar? Ya, diketahui anak kecilnya biar mungkin nanti ketika kita setelah selesai belajar kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama di sini apa? Cukup di sini. Melalui kegiatan belajar. Berbentuk video Menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya 2 golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur maupun posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta, aset, hutang, liabilitas atau kewajiban dan modal ekuitas. Bisa dipahami manfaat daripada konsep dasar aplikasi. Bisa ya? Berikutnya dalam pembelajaran pada pagi hari ini, materi yang harus kita pahami ini konsep kesamaan dasar aplikasi ini ya, materi yang kita pahami pada pagi hari di sana semuanya konsep persamaan dasar aplikasi. Kalau ada bukunya sambil buka boleh ya, pakai kertasnya. Berikutnya untuk memahami lebih lanjut, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu di sini peserta didik mendiskusikan konsep persamaan dasar akuntansi. Artinya di sini siswa atau anak semuanya tahu bisa memberikan penjelasan daripada apa itu konsep dasar akuntansi. Indikator pencapaian daripada konsep pengetahuan ini ada 2 yang perlu kita pahami di sini. Ini anak-anak boleh dibacakan di sini. Pak, coba saya minta tolong sebutin sebutkan ya 3 macam daripada contoh aset atau kita sebut sebagai aktiva pada perusahaan tertentu. Mungkin siapa ini yang mau menjawab? Boleh? Siapa lagi? Saya. Siapa ini yang jawab? Yang cowok? Silakan. Mbak, siapa namanya Mbak? Yang pertama tadi ya, Mbak ya? Boleh. Yang pertama yaitu kendaraan seperti mobil, motor. Kedua, gedung. Ketiga, tanah. 4 kas. Kelima, perlengkapan. 6 bintang. Oke, bagus sekali, tepat sekali ya. Pertama tadi apa Mbak? Kendaraan. Kendaraan.
Saya yakin kalian semua tahu apa itu kendaraan. Terdiri dari apa saja? Contohnya kendaraan itu? Dalam sebuah perusahaan pasti akan membutuhkan sebuah kendaraan atau mobil kendaraan untuk mengangkut barang. Pasti dibutuhkan. Selanjutnya, nah ini sudah mulai ke tahap materi, materi yang akan kita bahas pada bagian tentang persamaan dasar akuntansi di sana. Nah di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari tujuan awal tadi, bahwasanya kalian semua ditekankan, anak semuanya harus itu yang diinstruksikan apa itu dari persamaan dasar akuntansi itu. Nah di sini kalau saya perhatikan anak semuanya ini, anak semuanya cerdas semuanya ini, cerita. Harapannya seperti itu ya. Nah, di sini ada pengertian perusahaan itu merupakan sebuah organisasi yang memiliki berbagai kegiatan di dalamnya. Ini adalah pengertian daripada perusahaan. Ini perusahaan ya. Dalam sebuah perusahaan di sana ada sesuatu yang penting di situ ya. Nah, inilah pengertian daripada perusahaan itu suatu organisasi yang memiliki berbagai kegiatan di dalamnya, baik eksternal maupun internal. Selanjutnya kegiatan transaksi yang dilakukan di situ, ya. Tadi barusan tadi sudah disebutkan, ada yang namanya transaksi ya. Ada yang kedua transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu merupakan suatu transaksi terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan transaksi eksternal yaitu merupakan sebuah transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak luar dari perusahaan itu sendiri. Jadi kegiatan yang terjadi pada perusahaan itu ada yang namanya kegiatan transaksi intern dan kegiatan transaksi eksternal. Ada tiga dasar ya. Unsur persamaan dasar akuntansi yang pertamanya ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas atau biasa kita sebut dalam bahasa sehari-hari ini aktiva ini adalah harta ya. Sama dengan kewajiban itu bisa kita sebut bukan ditambah dengan modal. Inilah rumusnya. Kalau menentukan rumus ini ada teori ini standarnya. Penerapan keuangan yang dilakukan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah mengacu pada berikutnya persamaan dasar akuntansi bisa memberikan gambaran lebih detail tentang jumlah aset perusahaan, utang dan modal perusahaan dalam periode akuntansi tertentu, serta merupakan kerangka yang mendasari pencatatan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi pada perusahaan tersebut. Ini bisa dimengerti ya. Selanjutnya ini satu persatu akan diberikan penjelasan tiga unsur dasar akuntansi. Nah di sini Pak Asrari memberikan contoh-contoh alat transaksi dalam perusahaan. Ini ada gambaran sedikit saja dalam suatu perusahaan. Inilah salah satu contoh alat transaksi. Pertama ada sedikit bukti bahwasanya ini transaksi berjalan. Ada bukti memorandum, ada bukti pemindahan aset, ada bukti kwitansi, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar. Ini sebenarnya banyak ya alat-alat transaksi pada sebuah perusahaan ini banyak. Bukan ini saja, masih ada lagi. Nanti kalau ada waktu di rumah boleh kalian searching ke internet apa saja ini bentuk-bentuknya. Selanjutnya ini Pak Asmari kasih gambaran sedikit contoh daripada persamaan dasar akuntansi ya. Contoh sedikit gambaran dari rumus awal tadi. Persamaan dasar akuntansi itu kan ada rumusnya tadi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya ini harta ditambah sama dengan itu. Maka ini yang berikut tadi utang ditambah modal. Jadi ada kasih sedikit ini. Contohnya ada satu transaksi investasi oleh pemenang saham Rai dan ini nama orang ya. Rai dan Barbara Nel memutuskan untuk membuka jasa pemrograman komputer yang diberi nama
Sabi dulu. Ini transaksi pada tanggal 1 September tahun 2023, mereka menginvestasikan uangnya secara tunai sebesar 15 US dollar di sini, 15.000 US dollar ini, dan menjadi pemegang saham pada perusahaan ini. Yang mereka berdua ini, dua orang ini menjadi pemegang paling utama dalam perusahaan ini. Pengaruhnya transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi ini tadi. Aset ini disebut sebagai apa tadi? Sama dengan ini kapital ini ya. Kapital ini disebut sebagai modal. Bertambah, ini modalnya juga bertambah pada perusahaan ini. Bisa ya digambarkan rumus daripada persamaan dasar akuntansi. Ini kas bertambah, kapitalnya atau modalnya bertambah. Sama, jalan kanan kiri. Tadi ada gambaran ya, gambarannya ada timbangan. Itulah kalau kita ingat ada gambaran timbangan, jadi ini ada merupakan sebuah rumus persamaan dasar akuntansi. Nah ini anak semuanya saya meminta sedikit pertanyaan dan bisa menjawab. Ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi? Ayo siapa yang menjawab ini? Saya. Tadi cewek ya, ini pertama kali saya cowok ya? Oh, boleh Hasbi. Silakan Hasbi. Bagaimana hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi di sana? Di dalam persamaan dasar akuntansi sudah terlihat jelas hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut hubungannya. Aset atau harta sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Persamaan tersebut menyatakan bahwa aset merupakan penambahan dari liabilitas dengan modal, di mana jumlah aset tersebut akan selalu sama dengan jumlah hutang dan ekuitas. Oke, bagus sekali. Artinya di sini 3 unsur daripada persamaan dasar akuntansi sudah terjelas itu. Diberikan penjelasan bersama Mas Hasbi, bagus sekali ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain akan memberikan gambaran? Cukup ya? Ada lagi mungkin? Yang ceweknya? Cukup. Baik. Selanjutnya Pak Asmari minta kalian semuanya ini untuk melakukan sebuah diskusi bersama dalam kelompok. Kelompok di sini saya minta Pak Asmari mengarahkan kalian langsung mungkin balik ke belakang ya. 4 orang atau 4 anak, mungkin yang ada 2 di situ boleh gabung ke sana, yang belakang 2 itu ya, 2 orang gabung ke sana nanti boleh, yang ini langsung ke sini, silakan langsung boleh, silakan. Menggabungkan diri balik ya. Oke. Belakang. Baik, di sini Pak Asmari akan membagikan videonya. Materinya sambil dibaca di sana, kembali. Pak, saya bertanya. Boleh. Gimana? Boleh? Saya mau bertanya.
Sudah semuanya. Semuanya ya. Yang ikut jangan datang. Jangan pulang balik, bingung nanti. Balik. Ada yang ditanyakan lagi? Bisa dimengerti? Ada lagi? Bisa dimengerti? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Biar jelas nanti. Asti ada yang bertanyakan nggak Asti? Ada Pak. Ada ya. Hasil juga ya. Set. Kalau ada yang belum dimengerti soalnya dipertanyakan. Jangan diam. Nanti jawabannya salah. Nanti kalau diam nggak ngerti. Rudi gimana? Bos. Mas? Paham ya. Alhamdulillah paham. Jangan diam aja. Mas paham. Oke. Sudah ya. Oke, siap. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu satu, yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari utang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Dua, fungsi persamaan dasar akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi. Kewajiban disebut juga liabilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan. Kewajiban ini berupa utang yang harus dilunasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Contoh Semanda waktu apakah api itu nak? Coba ulang lagi. Yuk kita nyanyi bersama yuk. 1, 2, 3. Baik, nah di sini setelah kita dari awal tadi belajar tentang persamaan dasar akuntansi, Pak Aslari akan memberikan sesuatu terhadap kalian semua yang telah tampil ke depan. Ini ada beberapa anak yang tadi Pak Asmari perhatikan kurang aktif, sebaiknya diam saja. Nanti tolong ada diskusi berikutnya seperti dikatakan lagi aturannya. Selanjutnya yang sudah bagus, aktif untuk menanyakan, aktif bertanya, mengutarakan pendapat itu-itunya dengan teman kelompok kamu, itu perkenalkan dan ditambah lagi wawasannya dengan melalui literasi ya, membaca ulang baik melalui buku maupun internet atau baca-baca yang lain tentang pengetahuan maupun isinya di situ. Nah, di sini apresiasi yang Pak Asari berikan, ini maaf bukan sakit yang lain, sepertinya ya ini Pak Asari bagus, kelompok mana? Merdeka. Kelompok mana? Api. Api. Turun tangan, ke apinya. Adakah di antara kalian yang belum mengerti tentang pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya tentang persamaan akuntansi? Boleh kalian tanyakan. Ayo silakan bertanya. Maka ada yang belum paham? Pak Asmari tunggu. Persamaan dasar akuntansi materinya sudah dimengerti? Ada khusus? Ada khusus tadi? Satu? Rumus dari persamaan dasar akuntansi apa tadi? Aset sama Nah, untuk itu Pak Asmari akan memberikan soal, nanti kalau dikerjakan ya, soal pilihan ganda nanti dikumpul ya.
nanti dikerjakan di sini saja, ya. Tapi kasih tulis nama di sini. Oke? Langsung disilang pilihannya ya. Nah, kita nanti mengoreksi. Benarkah ini? Berikutnya kewajiban yang sama dengan aset ditambah ekuiditas. Berikutnya ekuiditas pemegang saham sama dengan aset. Yang tepat yang mana? Kesimpulan, ini saya minta tolong semuanya bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pada materi yang kita pelajari yaitu tentang dasar akuntansi. Disebut juga ekuitas adalah sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi sejumlah kewajiban yang harus dibayar. Modal ini biasanya digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam persamaan dasar akuntansi, perkiraan utama yang ada pada sisi kiri adalah perkiraan modal ini. Contoh modal adalah uang, gedung, tanah, dan lainnya. Bagus ya? Bisa menyimpulkan daripada persamaan dasar akuntansi materi pengetahuan. Jadi ada 3 unsur dalam persamaan akuntansi. Pertama, apa tadi? Aset. Kedua, liabilitas. Sebagai utang. Ketiga, ekuitas. 3 unsur ini harus dikuasai. Akun-akun pada 3 unsur pun harus dipahami. Misalnya Pak Sari tanya, akun daripada aset salah satunya apa? Akun. Yaitu akun. Nama akunnya? Kas. Bagus sekali. Kas. Ya, ada kas bertambah nantinya, bisa kurang di situ. Ada lagi, ada nama akun dari kewajiban atau utang tadi. Salah satunya akunnya apa? Peralatan Piutang usaha. Piutang usaha. Cukup sepertinya. Saya pikir bisa memahami materi daripada persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya di sini Pak Asmari memberikan istilahnya refleksi lah. Kalau refleksi ada di sini. Refleksi. Apakah bagaimana saya sudah bisa menerima materi pada pagi hari ini atau belum? Sudah bisa menerimanya? Sudah. Bisa menerima mudah-mudahan nanti sampai tua dan pakai ini. Berikutnya, Mas Mari akan memberikan penilaian lisan di sini. Tapi di ujung tadi, jawabannya benar atau salah? Menteri, nomor 1 tadi benar atau salah? Benar, bagus sekali. Cerdas sekali. Oke. Sebelum kita menutup, Pak Asmari ingatkan kembali pertemuan berikutnya, tolong anak semuanya buka materi selanjutnya tentang analisis daripada persamaan dasar akuntansi. Tolong dibuka itu ya, analisis persamaan dasar akuntansi. Jadi pertemuan berikutnya, saya minta tolong di rumah kalian baca kembali ya, dibaca literasinya, itu dikeluarkan lagi, biarkan nanti. Karena ini analisis ini merupakan salah satu bagaimana kita bisa memasukkan transaksi-transaksi ke dalam buku atau laporan persamaan dasar akuntansi. Yang ada rumusnya tadi. Ada rumusnya apa tadi?
Aset Nanti kita analisis itu transaksi selama 1 periode, kita analisis masukkan ke dalam apa? Laporan keuangan yang disebut sebagai persamaan dasar atau persamaan akuntansi sederhananya, ya, laporan keuangan yang swasta. Nah, baik, silakan Lutfi untuk menutup pemaparan Pak Ferry. Silakan ditutup, kami percaya kita masing-masing. Tutup. Alhamdulillah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Oke, nanti kalau pulang ya, jangan ngebut ya. Itu sampai saja, yang penting sampai ke rumah. Saya dimengerti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asmari. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, di sini saya tujuannya yaitu agar kita memiliki kompetensi yang sangat bagus di dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran di kelas yang berpusat pada siswa. Oke, Pak Asmari, terima kasih atas waktunya, kesediaannya bisa hadir pada saat ini. Dan pada waktu kemarin atau minggu kemarin kita masuk ke dalam kelas Pak Asmari dalam observasi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana perasaan Bapak dalam proses pembelajaran pada saat itu? Iya Pak, saya merasa cukup puas Pak, karena sebagian besar siswa terlibat di sana antusias sekali, terutama saat menggunakan video. Mereka tampak lebih mudah memahami konsep bersama dasar aplikasi, tapi saya melihat beberapa siswa yang masih pasif saat diskusi. Oh iya. Ya, saya juga saat itu memperhatikan memang ada beberapa siswa yang kurang aktif. Tapi menurut Bapak, kira-kira apa penyebab dari kurang aktifnya atau kurang berpartisipasinya siswa tersebut, Pak? Mungkin bisa ada beberapa faktor Pak. Oh iya. Bisa jadi mereka belum sepenuhnya paham materi atau mungkin tidak nyaman diskusi di kelompok itu. Saya sudah mencoba memberikan peran, tetapi mungkin belum merata keterlibatan semua siswa. Oh iya, itu masuk akal Pak. Menurut pendapat saya memang seperti itu salah satu penyebabnya. Apakah kira-kira ada strategi yang bisa dicoba untuk meningkatkan partisipasi tersebut, Pak? Saya berpikir untuk lebih sering melakukan penugasan individu agar siswa-siswa yang mungkin aktif di diskusi bisa mengerjakan tugas sesuai kecepatan mereka sendiri. Selain itu mungkin perlu lebih banyak memberikan contoh soal yang mudah di awal sebelumnya, alih ke soal yang lebih kompleks dan dalam diskusi. Ya Pak, itu ide yang sangat bagus Pak. Dengan pendekatan individu tersebut diharapkan nanti akan lebih efektif, lebih sesuai yang diharapkan, dan siswa lebih banyak aktif dan banyak yang berpartisipasi. Tapi di sini menurut pendapat Bapak, kira-kira masih ada nggak cara lain atau metode lain yang bisa diterapkan di mana kita bisa memberikan bimbingan yang lebih intensif di awal, lalu sedikit demi sedikit membiarkan siswa bisa mengerjakan sendiri secara mandiri, Pak. Iya Pak, scaffolding memang bisa membantu, Ya. terutama bagi siswa yang masih ragu untuk berkontribusi. Saya bisa mulai dengan memberikan mereka contoh yang jelas dan bertahap menggunakan bantuan saya. Mungkin juga bisa saya gabungkan dengan diskusi
pasangan sebelum diskusi kelompok besar. Oh, dengan diskusi kelompok lebih kecil dulu gitu ya Pak? Oh iya, ya. Bagus sekali Pak. Selain itu, kira-kira dengan menggunakan video ini, selain menggunakan video ini masih ada nggak cara-cara mungkin atau metode yang lain yang menurut Bapak yang efektif kira-kira Pak? Saya memang sedang berpikir Pak untuk mencoba media lain seperti infografis, mungkin lebih membantu bagi siswa dengan gaya belajar berbeda. Saya ingin membuat pembelajaran lebih variatif agar semua siswa merasa nyaman dengan metode yang digunakan. Ya, itu sangat baik Pak. Variasi metode tersebut bisa meningkatkan partisipasi atau aktivitas siswa ya Pak yang diharapkan ya Pak ya. Terus kira-kira bagaimana dengan refleksi terhadap hasil diskusi siswa Pak? Apakah mereka sudah memiliki target sesuai yang diinginkan atau belum Pak? Saya berpikir sebagian besar sudah memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditegaskan lagi, terutama untuk siswa yang masih bingung dengan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dalam diskusi tertulis. Dan beberapa kesalahan kecil, tetapi secara keseluruhan mereka sudah di jalur yang benar Pak. Oh iya Pak. Oke, sekali Pak. Terus untuk selanjutnya kira-kira masih ada gagasan mengenai tindak lanjutnya Pak dari kegiatan ini Pak? Ya, saya merancang memberikan latihan tambahan berupa soal-soal sederhana untuk memperkuat pemahaman mereka, terutama bagi siswa yang masih bingung. Selain itu, saya akan memperbanyak variasi media pembelajaran dan mencoba mengkombinasikan diskusi kelompok kecil dengan penugasan individu agar siswa yang pasif lebih terlibat dalam diskusi tersebut. Ya, itu rencana yang sangat bagus dan luar biasa. Saya yakin dengan strategi yang variasi seperti yang Bapak sampaikan tadi nanti bisa membantu di dalam proses pembelajaran, bisa siswa lebih aktif, banyak yang berpartisipasi, dan keyakinan ini bisa kita lihat dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak kedatangannya hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat merefleksikan kegiatan ini sesuai yang kita harapkan. Terima kasih juga Pak atas observasi dan masukannya. Saya akan mencoba menerapkan semua saran yang sudah diberikan dan mengevaluasi hasil. Ya, saya senang bisa membantu Bapak dalam pembelajaran. Mari kita lanjutkan dengan rencana pengembangan di waktu berikutnya. Dan Pak Asmari telah banyak belajar di dalam pembelajaran kali ini, dan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Asmari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.